Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ini hari Sabtu terakhir di tahun 2022 dan nanti tengah malam jam 00.00 kita memasuki tahun 2023. 2023 kiranya kita semakin jaya. Tahun 2000 saya itu rumah Turenggana ngulu-ngulu. Kita akan merenungkan firman di tanggal 1 Januari 2023 ini, yang bertepatan juga perayaan hari Minggu yang ditentukan dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Mudah-mudahan Mazmur ini dan renungannya akan menyertai kita sepanjang tahun 2023. Memang perikop ini telah dikhotbahkan juga pada tanggal 12 Juni 2022 seluruh jemaat kita. Namun kita akan merenungkannya kembali dalam rangka mensyukuri suatu tahun yang baru yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, dan sekaligus mengingat bahwa pada hari ke-8 setelah lahirnya Yesus Kristus, dia disunat di Bait Allah, bertanda bahwa dia berada dalam naungan hukum Taurat dan dia bekerja demi hukum Taurat itu dalam rangka mengenal dan memahaminya dengan benar. Untuk perenungan kita Bapak Ibu Saudara, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera dari Tuhan Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus kiranya memenuhi hati dan pikiran kita dalam menyambut firman yang akan disampaikan kepada kita dan menyertai kita sepanjang tahun ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita baca apa yang tertulis di dalam Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan, dan mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi.
Demikian Mazmur yang digubah oleh Daud, yang didorong oleh kekagumannya mengamati dunia, ciptaan Tuhan, dan juga memahami manusia. Berbahagialah orang yang mendengarkan, memahami, dan mengamalkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pemazmur atau Daud dengan tegas di awal mazmurnya mengatakan, betapa mulianya namamu. Tentu saja nama Tuhan, yakni Jehovah Elohim. Itu dikatakan di dalam ayat 2 dan ayat 10. Kata mulia dalam bahasa Ibraninya untuk ini dipakai kata adar, dan kepada manusia dipakai kata kabut. Diterjemahkan oleh Lai dua-duanya dengan kata mulia. Bapak Ibu Saudaraku, kata adar itu sebenarnya lebih mengekspresikan betapa hebatnya Tuhan kita itu atau nama Tuhan kita itu. Nama itu berkuasa. Nama itu luar biasa. Dan nama itu yang dituliskan dalam bait suci di Yerusalem. Dan siapa mengingat nama Tuhan, dia akan mengingat siapa penciptanya dan dari mana asal usul manusia, Bapak Ibu Saudara, dan apa yang dianugerahkan oleh Jehovah Elohim kepada manusia itu. Tidak pandang bulu entah manusia macam mana itu. Kalau dia masih manusia, pastilah mendengar nama Tuhan akan selalu mengingatkan dirinya sebagai ciptaan Tuhan, sebagai yang dianugerahi kemuliaan atau kawut, bagian dari adar atau kemuliaan Tuhan kita itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pemazmur memberitahu ada 3 hal yang menunjukkan kemuliaan Tuhan. Yakni pertama adalah keagungannya itu sendiri yang mengatasi langit dan bumi serta segala isinya. Ciptaannya menunjukkan kemuliaan Tuhan. Ciptaannya itu ibarat alat-alat orkestra yang bernyanyi tentang kemuliaan Tuhan yang menciptakan mereka. Mengapa begitu mulia, mengapa begitu hebat Tuhan kita itu pada waktu penciptaan itu. Coba bayangkan, di dalam Alkitab kita, kitab suci itu diberitahu betapa teraturnya Tuhan dalam kemahakuasaannya, kemahakuasaan firman-Nya menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya adalah langit dan bumi, dan kegelapan menutupi samudra. Sudah ada langit dan bumi, ada air samudra, dan itu menjadi bahan dasar yang digunakan Tuhan untuk mengatur alam semesta menjadi alam semesta yang hidup dan berguna. Kita lihat, pertama sekali Tuhan menciptakan cahaya, terang. Jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Sehingga jelas
apa-apa yang akan diciptakan oleh Tuhan lagi. Lalu Tuhan mengatur saat mana ada terang, saat mana ada gelap. Itu setelah ada matahari. Kemudian Tuhan menciptakan atau memisahkan antara air dan darat. Air berkumpul dan itu menjadi sarana untuk menciptakan hewan-hewan di air yang sampai sekarang jumlahnya belum diketahui manusia dan macamnya. Dan di darat menjadi sarana untuk tempat tumbuhnya tanaman-tanaman yang buahnya, daunnya, atau bagian-bagiannya dapat digunakan oleh manusia untuk kehidupannya. Lalu ada binatang-binatang, ada tumbuh-tumbuhan, semuanya teratur, diatur oleh kemahahebatan Tuhan kita. Lalu pada hari ke-6 ada manusia. Sering orang berbicara tentang manusia sebagai mahkota ciptaannya itu. Benarlah itu. Mengapa? Karena sewaktu Tuhan mau menciptakan manusia, Dia berkata, marilah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mereka diciptakan laki-laki dan perempuan. Lalu setiap ciptaan yang hidup itu mendapat berkat untuk bertambah banyak. Tanaman bertambah banyak, ikan-ikan bertambah banyak, dimampukan untuk bertambah banyak. Sehingga Tuhan tidak lagi senantiasa menciptakan keturunan-keturunan mereka. Kemampuan-kemampuan ciptaan itu akan membuat kehidupan mereka yang berkelanjutan. Dan kepada manusia juga diberi kuasa, kemampuan untuk beranak cucu. Bahkan menguasai seluruh ciptaan Tuhan. Dan semua itu diekspresikan oleh Daud di dalam mazmurnya yang singkat ini. Bapak Ibu Saudara, jadi ciptaan itu selengkapnya semua ibarat alat-alat orkestra yang menyanyikan kemuliaan Tuhan di dalam pekerjaannya menciptakan dan hasil karyanya itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemuliaan Tuhan itu nampak dari kesimpulan Tuhan tentang apa yang diciptakannya. Tuhan melihat semuanya sangat baik. Sangat baik. Ibarat suara yang berpadu, sangat merdu. Tidak ada yang lebih indah dari hasil ciptaan Tuhan itu pada waktu itu. Semua dapat hidup damai. Tidak ada permusuhan. Dan kalau ada permusuhan, di belakangan hari setelah ada bayi-bayi, mulut bayi yang meredam itu semua, yang sanggup mengatakan tidak ada gunanya saling mendendam, saling merugikan di antara ciptaan-ciptaan tersebut. Itulah kemuliaan Tuhan. Kalau damai sejahtera terjadi di bumi, di kalangan semua ciptaan itu, maka kemuliaan Tuhan atau adar Tuhan itu, adar dari nama Tuhan, sangat jelas tampak dalam kehidupan ciptaannya.
Yang ketiga adalah bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Apa artinya menurut gambar dan rupanya? Yang pertama, Tuhan memiliki kemuliaan dan dari sana Tuhan memberikan kepada manusia kemuliaan. Tuhan memiliki hormat dan dari sana Tuhan memberikan hormat kepada manusia tersebut. Disitulah kehebatan dari Tuhan kita itu, bahwa manusia bukan hanya seperti benda robot di tangan manusia. Dan yang paling hebat adalah bahwa kepada manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya itu diberi kuasa untuk kreatif, mampu mencipta. Dan itulah harta yang paling mahal yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tuhan tidak takut apabila manusia mengimbangi, walaupun tidak mampu mengimbangi kreativitas Tuhan. Sampai kapanpun memang kreativitas manusia atau daya cipta manusia tidak pernah bisa melebihi kreativitas atau daya cipta Tuhan. Walaupun sebenarnya dapat kita katakan bahwa manusia sekarang sudah luar biasa kemajuannya dalam teknologi, ya. Sudah ada pesawat terbang, ada ini alat komunikasi canggih, ada artificial intelligence yang bisa membuat manusia buatan lebih pintar dari manusia yang asli. Semuanya itu masih belum bisa mengimbangi atau melangkahi kreativitas dan daya cipta Tuhan. Tapi manusia harus dapat berbangga diri atas anugerah Tuhan tersebut, dan kebanggaannya adalah menunjukkan kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, menunjukkan hormat yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu tidak bisa disangkal, entah agama apapun agamanya, entah dia pun membelakangi Tuhan, tetap juga harus diakui bahwa dia punya kemuliaan yang dari Tuhan dan hormat yang dari Tuhan. Coba bayangkan, ateis itu sebenarnya sudah menyangkal Tuhan, kan? Tetapi kalau dia sudah membentuk komunitas ateis, mereka mendisiplin diri dan saling hormat. Mereka akan saling memuliakan. Disiplin itu pertanda bahwa mereka tidak bisa lepas dari kemuliaan dan hormat yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, walaupun mereka tergolong sebagai penyangkal-penyangkal Tuhan, ya. Dan perjuangan hidup manusia di dunia ini adalah menunjukkan kemuliaan dirinya dan hormat dirinya dari segala liku kehidupannya, baik dari kreativitasnya, baik dari pergaulannya, budayanya, bahasanya, dan lain-lain. Tuhan memakluminya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan memasuki tahun 2023. Kita telah diciptakan Tuhan hampir sama seperti Allah, dan bukan setengah dewa. Manusia diciptakan bukan setengah dewa dan bukan menjadi dewa. Bukan. Seperti Allah yang dapat berkreasi, yang dapat mengatur diri, yang punya roh, punya firman, dan punya budi, tubuh. Karena hanya hal itulah, tiga hal itulah, tubuh, jiwa atau firman,
kata-kata manusia dan roh manusia yang menggambarkan diri Tuhan yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Atau Budi, Firman, dan Roh Tuhan. Selainnya tidak ada yang bisa membandingkan Allah yang disaksikan oleh perjanjian lama, perjanjian baru itu sebagai Elohim yang tampaknya jamak tetapi tunggal, dan Yesus Kristus yang tampaknya manusia tetapi penyataan Allah yang Maha Kuasa itu. Dan yang tampaknya Roh Kudus selalu bersama firman Tuhan untuk menyadarkan manusia akan tanggung jawabnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaranya, kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Mari kita berjuangkan itu, karena itu tidak bisa lepas dari diri kita. Sampai mati pun kita harus tetap makhluk mulia dan hormat, ya kan? Dan kepada kita diberi kuasa yang luar biasa, tunduk di bawah kaki kita semua. Hanya tergantung kepada kita bagaimana kita menggunakannya. Kalau kuasa kita gunakan membinasakan yang ada, merusak yang ada, bukan Tuhan yang rugi, kau yang rugi, saya, manusia sendiri yang rugi. Makanya manusia harus berhikmat menggunakan kuasa yang dimilikinya. Kan kayak gitu. Karena apa? Kalau ciptaan lainnya selain kita ini rusak, kita yang rugi dan tidak dapat lagi menikmati. Ya. Sedangkan hilangnya dinosaurus oleh karena peristiwa alam di dunia ini, kita rindu dan rugi dan rindu menghidupkannya kembali. Tetapi sayang hanya dalam film-film dan museum-museum, kan. Jadi jangan sampai ada yang menggunakan kuasanya untuk memusnahkan apa yang dianugerahkan Tuhan itu untuk kita kuasai. Bapak, Ibu, saudaraku, mari sama-sama dengan segala ciptaan itu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dan itulah masa depan kita. Kita tahu itu sangat beraneka ragam, kan? Mulai dari amuba sampai kepada dinosaurus, sampai kepada anaconda atau buaya atau lewiatan yang dikatakan dalam ayat ini. Semuanya itu harus diatur manusia untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menjadi lawan-lawan manusia. Kalau mereka tidak tunduk, harus diperiksa bagaimana manusia tidak dapat menundukkan mereka. Bukan ciptaan itu yang harus diperiksa. Jadi betapa mulianya Tuhan. Tuhan kita itu, Yahweh Adonai, Adonim. Namanya di seluruh dunia. Soal namanya itu siapa? Ada agama yang tidak mau menerjemahkan nama sembahannya, kan kayak gitu. Kalau Kristen agak unik ini. Selalu mampu menerjemahkan, mengkontekstualisasi nama Tuhan di Alkitab itu kepada bahasa setempat. Tapi pengenalan akan Tuhan yang namanya dikontekstualisasi itu harus sesuai dengan Alkitab, kesaksian Alkitab, kan kayak gitu. Jadi kita tidak boleh bingung, bahkan berbangga diri bahwa Tuhan kita rela namanya diterjemahkan, dikontekstualisasi. Mengapa kita berbuat demikian? Karena kita yakin sebelum datang pun agama Kristen ke daerah itu, Tuhan juga memperkenalkan dirinya dengan nama-nama sembahan yang ada di situ atau nama sembahan tertinggi di situ. Tapi manusia tidak mengenalnya seperti dikenal oleh para saksi iman dalam kitab Alkitab, kitab suci kita. Sehingga itulah tugas misi kita untuk memperkenalkan siapa Tuhan yang mereka tidak kenal itu. Kalau
Paulus bertemu dengan Yunani mengatakan kepada Tuhan yang tidak dikenal, Tuhan memperkenalkan Tuhan itu dan juga meluruskan pemahaman mereka tentang Tuhan yang sebenarnya. Kalau ada orang yang bingung tentang nama Tuhan kita itu, bukan urusan kita itu, bukan urusan Tuhan, tapi urusannya sendiri. Jangan mau bingung dengan itu ya. Karena apa? Tuhan mau begitu dekat dengan kita melalui namanya. Jadi kalau Jehovah Elohim diterjemahkan dengan Tuhan Allah, Tuhan Debata, atau Jehovah Luwalangi, tolong dipahamilah sesuai dengan Alkitab. Dan itulah cara kita memuliakan Tuhan sekarang. Mari hidup kita bangun dengan penuh kemuliaan Tuhan. Ya, cara membangunnya adalah kita manusia harus saling memuliakan. Jangan saling menghina. Tidak ada gunanya untuk saling menghina. Bikin sakit hati. Tapi kalau kita manusia berbeda agama, berbeda keyakinan, bisa saling memuliakan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita yang berlainan budaya, yang di dalam segala hal multimajemuk ini, bisa saling hormat, kan gitu. Saling hormat satu sama lain. Tidak ada yang merendahkan, ya, dengan penjelek-jelekan dan lain-lain. Untuk apa penjelek-jelekan terhadap orang lain? Rugi otak, capek orang memikirkan itu. Tapi kalau kita saling hormat, kita tunjukkan melalui kata-kata, melalui budaya kita, melalui ibadah kita, melalui kebersamaan kita, bahwa kita saling hormat, itulah hidup yang paling indah dan betul-betul memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam tugas-tugas kita tersebut. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih bahwa Kau menunjukkan dirimu sebagai Tuhan yang sangat mulia di hadapan kami, dan juga Engkau menciptakan kami hampir sama seperti Engkau dan menerima kemuliaan dan hormat yang daripadamu Tuhan. Tuntun kami sepanjang tahun 2023 ini sehingga kami jaya dalam memuliakan manusia dan memuliakan nama-Mu. Jaya dalam menghormat, saling menghormat di antara manusia dan juga hormat kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu sepanjang tahun 2023, dan kiranya tahun 2023 ini menjadi tahun yang penuh berkat dan kemuliaan bagi kami dan bagi bangsa kami, bagi seluruh umat-Mu, bagi semua kekristenan di dunia. Sempurnakan doa kami Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.